Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Salam bahagia. Namun bahagiakah Anda sekarang? Benar bahagia Pak Yakub? Iya. Apa karena ditanyanya di sini? Ya harus ngomong bahagia walaupun hati ini kadang-kadang rudet. Kadang-kadang penuh pergumulan. Saya sih percaya senyumnya saja udah lebar begitu. Pasti bahagia. Seperti tadi di kata pembuka bahwa manusia semuanya mencari kebahagiaan. Namun konsep tentang bahagia itu macam-macam. Lalu jalan yang dituju juga beraneka macam. Dan kadang kita tidak bisa memisahkan apa yang disebut dinamakan bahagia atau apa yang disebut dengan bersenang-senang. Benar, dalam bahagia ada unsur kesenangan. Tapi dalam bersenang-senang, belum tentu orang itu merasakan kebahagiaan yang damai di hati. Karena itu seperti konon meminum air laut. Terus-menerus cari kesenangan. Sesudah dapat, masih kurang lagi. Masih kurang lagi. Kurang menyenangkan, maka terus dikejar. Mengejar kebahagiaan atau mengejar kesenangan. Jadi saya teringat dengan seorang tokoh yang badannya besar. Berotot. Namanya Ade Ray. Tahu kan? Pernah jadi juara dunia binaraga. Ya luar biasa ya. Umurnya sepantar sama saya. Tapi penampilannya kayak anak muda saja. Bahkan kayak bodyguard gitu. Tapi bukan ototnya yang kita bahas. Pandangannya, filosofinya banyak sekali kita temukan di TikTok atau di YouTube. Salah satu filosofi yang menarik, si Ade Ray ini pernah ditanya, atau beberapa kali tepatnya, ditanya soal kebahagiaan. Nah, Ade Ray berbicara tentang kebahagiaan itu yang sifatnya bukan artifisial. Yang bukan hanya sekedar senang-senang saja. Atau yang dalam bahasa Yunaninya itu yang bukan karyes saja, tetapi makarios. Sesuatu yang hakiki, yang membuat orang itu di hati ini kok tentram, adem, ayem. Menurut dia, ini dalam sebuah cerita, dia bercerita tentang seekor kucing muda yang berusaha menangkap ekornya. Pernah nggak lihat? Ada kucing yang dikejar itu justru ekornya. Jadi ekornya itu, ya dia muter-muter kan. Terus kebahagiaan itu katanya mirip-mirip seperti itu. Mengapa kucing muda itu berusaha menangkap ekornya sendiri? Nah, kata si Ade Ray ini, ternyata kucing ini katanya pernah kuliah. Kuliah di filsafat, ya. Filsafat kucing. Sekolah filsafat kucing. Yang mengajarkan tentang kebahagiaan. Dalam satu mata kuliah itu diajarkan pada para kucing ini. Kebahagiaan itu terletak. Setiap kucing diajari bahwa kebahagiaan bagi kucing letaknya ada di ekornya.
Kalau kamu mau bahagia, tangkap ekor itu. Nah, di tengah-tengah keasikan, kucing muda itu mengejar-ngejar ekornya ini. Muncullah ada seekor kucing yang tua. Kucing bijaksana. Saya nggak tahu ya, kucing bijaksana tuh kayak apa. Kucing tua itu mengamati dengan seksama. Ini perilaku dari kucing muda itu. Setelah cukup lelah, kucing muda itu yang ngejar-ngejar ekornya berhenti. Si kucing tua bertanya, "Mengapa kamu mengejar ekormu sendiri?" Saudara-saudara, si kucing muda ini menjawab, "Dalam pelajaran di sekolah filsafat kucing, disitulah letak kebahagiaan bagi semua kucing." Dulu, aku melakukannya juga, kata si kucing tua ini. Aku pikir, jika aku berhasil menangkapnya, aku akan menemukan kebahagiaan di sana. Tetapi sekarang aku sadar bahwa aku tidak perlu lagi mengejar ekorku. Karena aku tahu, kemanapun aku pergi, ekorku akan mengikuti aku. Lalu kucing tua itu bangkit. Ia berjalan pergi dengan mengebaskan ekornya. Cerita ini sederhana tetapi syarat dengan makna. Bapak Ibu, dalam batas tertentu kita mirip dengan kucing muda itu. Kita mengejar ekor tanda petik kita sendiri. Dan meyakini bahwa disitulah kebahagiaan itu. Padahal kebahagiaan itu telah ada di dalam diri kita. Di hati kita ini. Kita terlalu fokus dengan pencapaian materi. Kita fokus dengan mengejar uang dan kekayaan. Karena kita berpikir bahwa kita akan menjadi benar-benar bahagia ketika banyak uang. Ketika punya harta benda yang banyak. Atau kita mengejar jabatan. Jabatan, kehormatan, dan tahta. Karena kita melihat, bukankah orang yang punya jabatan, yang punya kuasa itu, ia bisa mengatur segala sesuatu. Orang tunduk kepadanya, memenuhi keinginannya. Salahkah kalau kita mencari uang? Salahkah kalau kita mengejar karir, kedudukan tinggi? Bapak Ibu, tidaklah salah. Tidak keliru. Tanpa uang saya kira mustahil Anda ada di sini. Kita kan perlu pakai baju. Baju dibeli dengan uang. Ya. Kita perlu ongkos. Saya suka candain Pak Yakub kalau doa, Tuhan terima kasih kami datang di tempat ini dengan tidak kekurangan suatu apapun juga. Yakin? Nggak kurang suatu apapun? Yang naik mobil nggak kurang bensinnya? Yakin energi kita, kalori dalam tubuh nggak kurang? Pasti ada yang kurang. Kita bersyukur selamat sampai sini. Ya pakai cien juga ya kan? Pakai uang. Orang kalau mencari uang, ya nggak salah juga. Namun meletakkan sumber kebahagiaan hanya pada itu. Seolah-olah kalau aku mendapatkannya, aku sudah kaya raya, aku sudah berkuasa, maka disitulah aku jadi bahagia. Saudara-saudara, ternyata banyak orang yang sudah kaya, ingin tidur, nyenyak, ingin merasakan ketentraman di hati itu juga
Tidak mudah. Banyak yang sudah beranjak mau tidur, pikiran kemana-mana. Hati tidak tenang. Was-was. Padahal segalanya ada. Mungkin kita juga bisa begitu. Saudara-saudara, Yesus bukan si kucing tua yang bijaksana itu. Namun ajarannya kali ini sama bijaknya dengan perkataan si kucing tua itu. Barangkali para pendengarnya waktu itu sangat haus. Sangat haus menjadi orang kaya. Sangat ingin menjadi orang yang terhormat. Mengapa? Kebanyakan di tepi danau itu, ketika Yesus mengajar mereka, mereka adalah orang-orang miskin. Para nelayan, para buruh. Mereka di bawah tekanan penguasa, seringkali dieksploitasi, diperas, ditindas. Ayat yang sebelumnya, sakit-sakitan. Maka dibawalah banyak orang sakit kepada Yesus untuk dipulihkan. Lalu mereka pernah mendengar. Kita dalam minggu-minggu lalu kan kita membaca ayat-ayat sebelumnya. Ketika Yesus masuk ke rumah ibadat, ia baca kitab Nabi Yesaya. Yang kemudian oleh Yesus dikatakan, pada saat engkau mendengarnya, genaplah nats ini. Ia mengatakan bahwa dirinya adalah pembebas. Orang-orang miskin, orang-orang tawanan. Ia yang memulihkan sakit penyakit dan seterusnya. Saya kira orang-orang yang datang kepada Yesus untuk mendengarkan di samping membawa kerabatnya yang sakit, yang menderita, yang kerasukan setan, mungkin juga mereka berharap, aku ini udah bosan hidup miskin, hidup sengsara belangsa, hidup penuh tekanan, hidup disuruh-suruh. Jadi aku ingin menikmati kekayaan itu. Ingin menikmati menjadi orang, tanda petik. Betul mereka jadi orang, tetapi seringkali jadi budak itu. Nah, harapan ini memang nggak salah juga. Karena konteksnya begitu. Miskin, menderita, sakit. Mereka ingin bebas. Dan ini pembebas ada di depannya. Tapi apa yang Yesus sampaikan di situ? Yesus berbicara kepada mereka justru terbalik dari apa yang ditawarkan oleh dunia. Saudara-saudara, di situ tadi beberapa ayat kita membacanya. Yang berbahagia itu, berbahagialah kamu yang miskin. Karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang lapar. Karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu dan seterusnya. Jadi apa yang disampaikan oleh Yesus ini bukan bahagia dalam tanda petik atau miskin. Tanda petik itu miskin rohani saja. Seperti yang dicatat di Injil Matius. Injil Matius kan lengkapnya berbahagialah kamu yang miskin di hadapan Allah. Ini berbahagialah kamu makarios petokos. Orang yang miskin semiskin-miskinnya. Yang betul-betul nyata di depan. Jadi ini kemiskinan yang real. Kau disebutkan dengan bahagia. Pada saat itu kalau kita hadir, mendengarkan perkataan Yesus, mungkin kita juga akan terperangah. Bukankah miskin itu seharusnya celaka? Karena kemiskinan, karena sakit, seringkali dipandang orang tidak diberkati.
Nah, saudara-saudara, kali ini Yesus menampilkan itu. Seperti si kucing tua yang bijaksana. Yesus itu tidak menawarkan ekornya untuk dikejar-kejar. Untuk kita mengejar itu. Bukan kekayaan. Bukan kekuasaan. Bukan berpengaruh. Yang harus diburu. Di situ bukan sumber kebahagiaan. Lalu apa? Saudara-saudara, Yesus tahu bahwa mereka yang mengikutnya adalah mereka yang benar-benar lapar itu, yang benar-benar miskin, tersisi, marginal. Ingat loh, ini versi Injil Lukas. Kalau kita bandingkan dengan Matius, Matius lebih panjang. Injil Lukas, ucapan bahagia ini pendek. Injil Lukas itu mengisahkan pelayanan Yesus kepada orang-orang tersisi, terpinggirkan, mereka yang kusta, mereka yang disebut nazis. Disitulah Yesus berbicara. Lukas menceritakan bahwa mereka yang miskin dan menderita adalah real, nyata, seperti itu. Nah, kepada mereka ini Yesus menyebutkan sebagai orang-orang bahagia. Kok bisa? Kok bisa seperti itu? Miskin, lapar, menderita, dan berduka disebut bahagia. Di sini Yesus mau mengajak pendengarnya bahwa mereka juga dapat berbahagia. Kebahagiaan itu tidak berasal dari luar. Yakni harta benda, uang, posisi jabatan, dan kehormatan. Bukan itu. Sekalipun mereka miskin, mereka punya kesempatan untuk berbahagia. Saudara-saudara, ingat juga, bukan berarti orang kaya itu selalu tidak bahagia. Enggak juga begitu. Betul ada ucapan Yesus tentang celakalah yang kaya, celakalah yang tertawa, celakalah yang kenyang. Tapi itu ada alasannya. Mereka kaya karena apa? Mereka kenyang karena kenapa? Mereka tertawa sebabnya apa? Nah, saudara-saudara, kebahagiaan menurut Yesus itu mengalir dari hati yang meyakini kebenaran. Yang ia sampaikan, yang ia ajarkan. Dan kebenaran itu dipertahankan dengan baik. Bisa saja mereka miskin namun tidak bahagia, bisa. Bisa saja mereka menahan lapar namun tidak berguna. Dan kehilangan kebahagiaan itu ketika dengan alasan kemiskinan, alasan kelaparannya, mereka merampok dan menjarah. Menjadikan kedok sebagai cara orang untuk mengasihani dia. Jelas kemiskinan yang seperti ini tak akan merasakan kebahagiaan. Namun berbeda ketika orang karena mempertahankan kebenaran. Karena ia sungguh yakin dan percaya bahwa Bapa di surga pasti memelihara. Maka sekalipun ia lapar, ia miskin, ia tidak melakukan apa yang tidak baik, apa yang tidak benar. Ia tidak merampok, tidak mencuri. Dan tidak mempergunakan kemiskinan itu supaya orang iba, supaya dengan demikian mengasihani. Saudara-saudara, di situ ia benar-benar bahagia. Kenapa? Yeremia yang tadi kita simak menyebutkan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kebahagiaan itu tidak usah dikejar karena ada di dalam dirinya. Dan tentunya Tuhanlah yang mengajarkan kebaikan itu. Sebaliknya saudara-saudara, orang yang mencari kebahagiaan di luar, ia tidak peduli dengan prinsip kebenaran. Ia bisa kompromi dan mungkin juga mengandalkan koneksi. Bisa jadi ia akan tertawa, terlihat gembira dan bersenang-senang, happy-happy. Mengenai ini, Nabi Yeremia pernah mengingatkan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia.
yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Saudara-saudara, hal ini serupa dengan apa yang diperingatkan oleh Yesus. Ketika orang mengejar kekayaan, ia bisa menjadi kaya. Namun kesenangan itu sifatnya hanya sementara. Apakah di masa mendatang dia akan menuai apa yang dilakukannya itu dan menjadi bahagia? Itu konsekuensi dengan apa yang dilakukan hari ini. Saudara-saudara, menjadi jelas, Yesus tidak mengajarkan kepada para pengikutnya agar berusaha hidup menjadi orang miskin. Oh, karena Yesus mengatakan berbahagialah orang miskin, orang lapar, ya udah, cita-citaku ingin jadi orang miskin. Cita-citaku ingin jadi orang yang lapar. Cita-citaku ingin jadi orang yang betul-betul nggak punya, yang tertindas. Bukan itu sebenarnya yang diajarkan. Siapapun dapat menjadi pengikut Yesus. Baik yang miskin maupun yang kaya. Namun soal kebahagiaan bukanlah terletak pada seberapa banyak materi yang ada dalam genggaman kita. Bukan juga seberapa tingginya pangkat dan jabatan kita. Melainkan soal seberapa berani Anda dan saya mempertaruhkan kebenaran itu menjadi pandu bagi hidup kita. Entah miskin, lapar, tertindas, atau kaya raya. Dan berkuasa akan menjamin kebahagiaan hari ini dan besok. Baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Saya mau mengajak kita coba bayangkan ini. Sekarang Anda miskin. Anda tidak punya uang. Mau beli makanan susah. Banyak menahan lapar. Namun Anda bertahan bahwa dengan kemiskinan dan kelaparan saya akan tetap berbuat baik. Saya tidak akan menyalahkan siapapun juga. Saya bukanlah orang yang paling menderita. Saya bukan orang yang perlu dikasihani orang lain. Dan Tuhan pasti akan membuka jalan, memberikan kekuatan. Maka saya akan bekerja keras dengan talenta yang Tuhan berikan pada saya. Bukankah ini sesuatu yang lebih membahagiakan? Yang membuat kita bahagia. Sama seperti seorang kekasih yang mau menemui pacarnya. Sulit di jalan untuk menempuhnya. Tapi ia berusaha dengan keras. Berusaha dengan yang ia punya untuk bertemu. Ketika sampai ia bertemu, di situ hatinya akan berbahagia. Makarios. Saudara-saudara, kebahagiaannya itu mengalir di dalam dirinya. Anda mencintai Tuhan. Anda mendengarkan suaranya. Bisa jadi Anda saat ini lapar, miskin. Tapi Anda bertahan tuh dalam posisi itu untuk tidak melakukan apa yang tidak benar. Meskipun ada rasionalisasi, ada pembenaran untuk melakukan itu. Tapi Anda karena cintanya pada Tuhan, Anda terus berbuat baik. Anda terus melakukan kehendaknya. Saudara rasakan pada titik itu bahwa kebahagiaan itu akan mengalir. Itulah menunjukkan seberapa dalam cinta Anda pada Tuhan. Nah, saudara-saudara, bukan hanya hari itu ketika Anda menahan lapar, ketika Anda miskin. Tapi untuk masa mendatang, bukankah Yesus juga pernah mengatakan, baik sekali engkau hambaku yang setia. Masuklah dalam kebahagiaan bersama-sama dengan aku. Ini akan menjamin kebahagiaan kita di masa yang akan datang. Sekali lagi ya, miskin dan lapar menderita bukan cita-cita kita. Tetapi kalaupun itu terjadi, seperti murid-murid Tuhan pada masa-masa awal,
Dan mereka betul-betul setia mengikut Tuhan. Kebahagiaannya ada di hati ini yang memancar keluar. Kenapa para murid Yesus setelah masa itu, sekalipun dianiaya, sekalipun mereka mengalami penderitaan, siksaan, tapi mereka tetap setia. Karena kebahagiaannya ada di sini. Ada di dalam hatinya. Sehingga mereka melakukannya itu dengan setia. Sebaliknya, orang yang mencari kebahagiaan di luar itu tidak peduli ya dengan prinsip-prinsip. Dia bisa kompromi, dia bisa tertawa dengan kondisi yang ia nikmati saat itu. Bayangkan ya, orang menjadi kaya, jabatannya tinggi. Tapi dengan menyisihkan, menyingkirkan orang lain, menindas orang lain. Tampaknya betul. Ya bisa happy-happy, bisa senang-senang setiap hari. Betulkah? Di hatinya itu ada sesuatu yang ia rasakan, ini aku sangat bahagia. Saya sulit membayangkan kalau demikian. Saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan Yesus. Lalu pada posisi yang lain, kita bisa membayangkan nih. Anda sebagai orang kaya raya, terpandang. Tapi Anda bertahan pada sikap prinsip kebenaran. Lalu kemudian Anda menjalankan usaha dengan bersih. Jauh dari suap dan markup. Anda tidak lagi memperhitungkan karyawan itu sebagai aset atau barang, tetapi sebagai keluarga, sebagai sesama. Anda akan berbagi rezeki dengan fair, dengan baik, dan benar-benar memanusiakan mereka. Anda tidak mau diajak kong kali kong. Anda tidak mau untuk memanipulasi laporan pajak. Meskipun hari ini laporan pajak banyak sekali yang amburadul. Bukankah Anda ini akan lega? Hati tenang. Sebab tidak perlu lagi ada yang ditutup-tutupi. Tidak ada lagi kebohongan yang menutupi kebohongan sebelumnya. Inilah bahagia itu. Yakinlah kebahagiaan ini juga akan menjamin Anda. Bukan hanya hari ini, tetapi nanti ketika hari penghakiman itu, kita masuk dalam orang-orang yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Tuhan. Jadi sekali lagi, dalam hal ini, kebahagiaan itu sumbernya bukan kita kejar di luar kita. Tapi Tuhan sudah berikan di dalam hati kita. Tinggal kita merawatnya. Konsekuen dengan itu. Berani menanggung risiko. Disitulah kita akan menjadi orang-orang yang bahagia. Lihatlah orang-orang yang sederhana. Ia bisa tidur dengan tenang. Ia bisa bersyukur. Kenapa? Karena mereka merasa cukup. Merasa yakin bahwa Tuhanku memelihara aku. Bahwa aku tidak usah lagi ambisius dengan apa yang aku kejar itu. Ambisi boleh. Menjadi ambisius akan jadi negatif. Nah, biarlah Tuhan menolong kita semua. Sehingga kita menjadi orang yang berbahagia saat ini. Walaupun ukurannya bukan harta benda. Yang saat ini akan menjamin nanti bahagia ketika Tuhan Yesus datang sebagai hakim yang menghakimi kita. Tuhan menolong, memberkati kita. Amin.